الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المحسنين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحكيم وأنت النعم المعين يا أرحم الراحمين يا نوينا تعالى والتعلي والنفع والانتفاع إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله جميع أصحابه سنة العوسلم عبد الله بن علي الحدث علي بن عبد الله بن أبو بكر ولدت سلمى بنت حسن زيد الولد أبي عبد الله بن مسكف والدينا والديكم وعماتنا وعماتكم آجركم الله. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. وصلاة الجنازة فرض كفاية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد سيدنا ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Wa salatul janazati, dan salat jenazah fardu kifayatin niku hukumi fardu kifayah. Para hadirin lan para hadirat, pun semerap arti fardu kifayah, yaitu jika dilakukan satu tidak dosa selainnya. Termasuk hukum fardu kifayah salat jenazah. Salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah adalah hukum yang asli. Salat jenazah hukumnya bisa haram. Paham nggih? Salat jenazah hukumnya jadi haram. Apa itu salat jenazah yang hukumnya haram? Yaitu sholat atau mensolati jenazah syahid, tapi syahid di dalam peperangan melawan kafir. Syahid yang di dalam peperangan itu namanya syahid yang tidak boleh dimandikan kemudian tidak disolati. Kati disolati, tidak pakai dikafani. Nopo opolani, karena yang namanya darah pakaiannya itu semua akan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau usah disolati orang syahid, tapi syahid yang di dalam peperangan. Kalau syahid yang disebutkan syahid, ada orang mati kena gempa, niku termasuk syahid
tapi tetap dimandikan dan juga dikafani dan juga disolati. Paham nggih? Jadi yang namanya syahid itu dibedakan jadi 3. Ada syahidud dunya, ada syahid dunya, ada syahid akhirat, ada syahid dunya akhirat. Paham nggih? Wong mati syahid niku ana 3. 1 syahid dunya akhirat. Siapa itu syahid dunya akhirat? Syahid dunya akhirat yaitu orang yang meninggal di dalam peperangan melawan kafir, niatnya karena untuk i'la kalimatillah. Hukumnya bagaimana syahid dunya akhirat? Syahid dunya akhirat tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikafani, langsung dikubur. Saking mulyane niki. Sehingga tidak jarang para hadirin lan para hadirat, sahabat niku lek wis kate perang duduk njaluk mule slamet, duduk njaluk mule wutu. Akeh para sahabat niku waktu mau perang tambah jaluk mati di dalam peperangan. Ada satu sahabat yang bernama Zaid bin Harithah, umur 17 tahun, mau mengikuti perang, jaluk donga nang Kanjeng Nabi. Kira-kira lek sakniki kate perang jaluk donga napa? Mule selamat, nggih napa mboten? Mule waras. Tapi niki sahabat umur 17 tahun minta doa, ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah. Ya Rasulullah, doakan saya mati syahid. Jaluk mati syahid nang Kanjeng Nabi, umurnya 17 tahun. Akhirnya Kanjeng Nabi donga, Allahumma rzuq Harisah syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berilah sahabat Harisah mati dalam keadaan syahid di jalanmu ya Allah. Akhirnya waktu perang meninggal dunia sing teko niki ibuke. Kira-kira lek anak telat niku sing bingung tanggane napa ibuke? Ibuke. Ibuke niki bingung. Akhirnya setelah peperangan doleki anak nang di anakku iki. Si urip napa mboten? Dicari ketemu Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Di mana tempatnya anakku ya Rasulullah? Kalau anakku di surga, saya ibunya ya Rasulullah bakal ridho dan rela. Lek anakku duduk di surga, la abkiyanna, aku bakal nangis sepanjang hidupku ya Rasulullah. Tanggelet Kanjeng Nabi datang ibuke. Wahai ibunya Harisah, ahia jinan wahidah, surga niku napa siji? Boten. Surga itu banyak. Paling mulianya surga itu yaitu Jannatul Firdaus. Wa inna ibnaki, anai sampean asobathu Jannatul Firdaus, masuk di dalam surga Firdaus. Masya Allah. Jadi niku sahabat lek wis perang kepingin dadi syahid dunia akhirat. Ini ndak pakai disolati, ndak pakai dikafani, ndak pakai dimandikan, langsung dikubur, diampuni segala dosanya. Syahid dunia akhirat melawan kafir peperangan. Duduk ngelawan wong Islam, duduk ngebom sing mati wong Islam, duduk melawan orang Islam, tapi peperangan yang melawan orang kafir yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang dibaca. Ada lagi
yang nomor 2, syahid dunya. Napa niku syahid dunya? Orang yang mati di dalam peperangan melawan kafir, tapi niati duduk karena Gusti Allah, niati karena harta rampasan perang. Atau niatnya biar dibilang iki lho awake nekat, duduk karena Gusti Allah. Kalau mati nggih, tidak dimandikan, tidak disolati, tapi dikafani dan dikubur. Tidak disolati, tidak dimandikan, tapi dikafani, tapi dikubur. Eman. Podo-podo perang, tapi duduk karena Gusti Allah. Gatuk pahala perang. Niki lho Pak. Emani niat. Sijine perang karena Gusti Allah, sijine perang karena dunya. Karena memang harta rampasan perang itu ada. Jadi lek mari perang niku akan mendapatkan hartanya orang kafir. Harta niki didum karo Kanjeng Nabi. Sampeyan semerap Kanjeng Nabi lek ngedum duduk kanggo awake sik, kanggo sing melok sik, terakhir baru awake. Lah wong kadang Nabi niku Pak, kadang-kadang lek wis memiliki harta iku dibagi niki nggih. Dibagi lek wis bengi duit niku, kekayaan itu masih ada, tidur di masjid tidak di rumah sampai duit entek. Masya Allah. Jadi gak boleh nang omah kecuali duit entek. Niku Kanjeng Nabi. Tidak pulang ke rumah kalau sudah sodakoh lek duit-duit. Beda karo kula lan panjenengan lek duwe-duwe kepingin cepet tutuk omah nggih napa mboten. Kanjeng Nabi tidak pulang dahulu, ini dibagi semua. Tapi hati-hati. Lek perang cuma hanya karena harta rampasan perang, gak atuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan ada orang yang perang tapi diletakkan di neraka. Melok perang panggonane di neraka. Tanglet niki sing melok perang. Ya Allah, kenapa engkau letakkan aku di neraka padahal aku berperang? Engkau berperang, kata Allah, bukan karena Allah, tapi hanya karena dibilang inni syuja, aku wong sing syuja, sing wani. Iki lho aku wani, iki lho aku melok perang. Duduk kaya awakmu gak melok, niati duduk karena Gusti Allah. Sampai Sayyidina Ali itu ketika ada musuh sudah jatuh, wis kate dipateni, musuh ini meludah, paham nggih? Ngidoni. Kira-kira lek menungso kaya kula lan panjenengan, ada orang sudah wis kate dipateni ngidu, tambah nemen mateni ini. Bila perlu diparut, bila perlu. Wangking nemene wisan kurang aja dicak-icak sudah. Tapi iki ngidoni wis kate dibunuh, meludah ndak jadi dulu. Setelah itu baru jadi. Kenapa? Aku wedi karo Sayyidina Ali. Ketika dia meludah, aku iki mateni duduk karena Gusti Allah karena emosi. Saking koyok ngeten kabeh niku karena Gusti Allah. Hadir majelis ilmu karena Gusti Allah. Nguripno masjid karena Gusti Allah. Semuanya kalau karena Allah wasol akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi diparingi ikhlas. Amin. Allahumma amin. Syahid napa niku? Syahid dunia akhirat. Ada lagi syahid akhirat. Syahid akhirat itu apa? Syahid akhirat itu banyak. Ada yang sampai menjumlah 70 syahid akhirat. Seperti apa? Seperti orang yang meninggal sakit perut, orang yang meninggal kena gempa, orang yang meninggal kena tenggelam, orang yang meninggal kena kebakaran, orang yang meninggal mempertaruhkan hartanya,
orang yang meninggal mempertaruhkan jiwanya, orang yang meninggal mempertaruhkan kehormatannya, itu semua syahid akhirat. Orang yang meninggal hari Jumat, atau juga orang yang meninggal kena wabah taun, kena wabah kayak sekarang, waliyadzubillah, kena wabah COVID, itu orang syahid akhirat. Sehingga kenemenan kalau sampai waliyadzubillah ditolak itu tidak ada salahnya. Yang memberikan adalah Allah. Dan kalau seumpama sudah dikubur tidak menularkan, itu bukan karena penyakit seperti waliyadzubillah HIV atau AIDS, bukan karena pergaulan bebas, itu bukan karena taun, karena juga wabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada gempa, ada yang lainnya, itu dikategorikan mati syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat. Bagaimana syahid akhirat? Syahid akhirat tetap disolati, dikafani, dimandikan, dikubur. Paham nggih? Jadi tidak boleh tidak dikubur, tidak boleh tidak dimandikan, tidak boleh tidak disolati, dihukumi sama semuanya. Paham nggih? Bayi yang lahir atau keguguran, bayi yang keguguran itu dibedakan jadi 3. 1, kalau bayinya tadi ketika lahir nampak tanda-tanda kehidupan, jerit atau bergerak, maka dihukumi seperti orang besar, dimandikan, dikafani, dikubur, disolati, karena ada tanda-tanda kehidupan. Yang nomor 2, kalau bayi tidak tanda kehidupan, tidak ada tanda kehidupan, ketika lahir tidak ada tanda kehidupan, tapi ada bentuk adami, ada kepala, ada kaki, ada tangan, maka hukumnya sampai nilingi-lingi. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau keguguran bagaimana? Dibedakan jadi 3. Kalau ada tampak kehidupan, koyok wong gede. Kalau tidak ada tampak, tidak ada tanda kehidupan, ketika lahir tidak nangis, tidak bergerak, tapi ada bentuk Bani Adam, bagaimana? Dimandikan, dikafani, tidak disolati. Paham nggih? Tidak disolati. Dikubur apa enggak? Menurut Imam Ibn Hajar dikubur. Paham nggih? Ya, tapi menurut Imam Romli, kalau itu sudah 6 bulan lebih, ada orang keguguran 7 bulan seumpama, bagaimana? Menurut Imam Romli itu bisa dihukumi koyok wong gede, disolati, dimandikan, dikubur, dan dikafani. Paham nggih? Kalau 6 bulan lebih menurut Imam Romli. Kalau seandainya tidak ada tanda kehidupan dan tidak ada bentuk Bani Adam, tidak disolati, tidak diapa-apakan, sudah boleh dikubur saja, tapi tidak wajib. Paham nggih? Sunnah. Kalau tidak ada tampak tanda kehidupan dan tidak ada tanda adami, Bani Adam. Nah, ini masalah sholat, karena ditafsil orang meninggal dunia tadi untuk disolati. Yang namanya sholat, nggih, itu setelah dimandikan. Paham nggih? Ana wong kesusu, durung diadusi wis disolati. Polane kate nang luar kota,
tidak boleh. Paham nggih? Harus setelah dimandikan. Syaratnya sholat jenazah harus seperti sholat 5 waktu, menutup aurat, ngadep kiblat, dan syaratnya tidak mendahului mayit. Mayite dek gini, awake dek ngarep teko mayit, ndak sah. Harus di belakang mayit, tidak mendahului. Paham nggih? Syaratnya dan rukunnya. Rukun sholat jenazah itu pertama niat. Nggih, niat. Boleh niat niku usalli ala hadal mayyit. Saya niat sholat untuk mayit ini. Paham nggih? Atau bingung awake wis. Kula niat sholat koyo imam, sah. Usalli ala man shalla alaihi imam. Atau ini wis. Mayite dek gini. Aku niat sholat sing ono di mihrab niki. Sah. Paham nggih? Sing mati jenenge Zaidun. Saumpama niki. Sing mati jenenge Zaid. Sampeyan tambahi. Usalli ala Zaidin. Aku niat nyolati Zaid. Sah napa mboten? Sah. Sing mati loro. Sampeyan pikir Zaid. Sampeyan wis kadung mangniate. Usalli ala Zaidin. Aku niat sholat mayit untuk Zaid. Tiba duduk Zaid. Zaid durung teko sian. Sing teko Amr. Berarti salah kan niate? Sah apa tidak? Tidak sah. Lek sampean wis nyebut Zaidun, ternyata si mayit iku Amr, tidak sah. Kecuali sampean tambahi hada. Usalli ala hada. Saya niat sholat kepada ini Z. Walaupun Amr sah karena sampean tambahi hada. Hada itu isyarat. Isyarat ini itu lebih kuat daripada menyebutkan namanya. Waduh, kok bingung ini bahasa nih. Ya gak apa-apa, iki fikih dibahas. Bisa karepe sakjane niat. Usalli ala hadzal mayyit, usalli ala Zaidin, usalli ala man shalla ala imam. Sak karepe, sing penting niat. Lek salat jenazah gak niat gak sah salati. Yang nomor 2, nggih. Yang nomor 2, arba'at takbirat. Nggih, harus ya. Takfi niyatul fardiyah, usalli ala hadzal. Nggih. Kemudian harus 4 takbir. Syarat ini. Ono wong salat jenazah cuma 3 takbir. Ndak sah. Nggih. Ono wong salat jenazah 5 takbir. Sah napa mboten? Sah napa mboten? Fala yadurru, maka tidak apa-apa. Lek ana wong lali salat jenazah 5 takbir sah. Tapi lek sampean dadi makmum ojo melok 5 takbir. Paham nggih? Lek lali awake sampai 5 takbir sah. Walau khummisa lam tabtul. Kalau sampai takbir itu 5 tidak batal, tapi lek dadi makmum ojo melok. Tapi ojo ditambahi rukuk sak sujute nggih. Sampai ono embo ya tambahi rukuk sak sujute, imame gak tahu dadi imam salat jenazah, bingung makmume. Iki kok ono salat jenazah sak rukuk sak sujute, mantun salat kate ditakoni, lho kok iso sak sujute? Bingung dolek alasan, akhirnya kok alasane metu niki jenazah polane akeh dosoi. Dadi kudu sak rukuk sak sujute. Ana maning cerita enten tiyang niki boten semerap. Cerita di kitab ini. Ana wong boten semerap cara ngadusi mayit. Gak iso ngadusi. Ancen gak ngerti hukume tapi dikongkon. Ya niki lek enten tiyang kurang
mengetahui ilmu agama, eman rugi. Begitu ndadak waktune bingung. Akhirnya dikongkon ngadusi nih di pinggire kali. Ngadusi di pinggir kali. Enak-enak ngadusi di pinggir kali jenenge wong bingung. Wong bingung niki kadang-kadang kurang konsentrasi. Enak-enak ngadusi di pinggir kali bingung niki ana apa carane sing jenenge keluargane niku ngenteni. Enak-enak ngadusi moro-moro minggir titik jenazah sampai kena melbu kali kentir jenazah nih. Waduh, bingung napa mboten? Bingung. Keluargane ngenteni, mantun ta Ustaz. Sik dereng tenono. Jenazah wis kentir. Mantun ta Ustaz, sik dereng tenono kari titik. Bingung jenazah kentir ilang wisan. Gak kekurangan akal wong iki. Ya napa? Metu mari ngono ketemu keluargane ya napa? Mantun Ustaz. Ngeten. Bapake sampean niki wali min auliyaillah. Bapake sampean niki wali, duduk wong biasa. Jenazahnya langsung dijukuk karo malaikat. Waduh, padahal kintir di kali niki. Ya niki lek kekurangan alasan niki. Nah, jadi niki pentingnya belajar ilmu agama. Sampean semerap apa? Sinten tiang sing dikarepi Gusti Allah, tiang sing khairon, dikarepi api. Gusti Allah kebagusan, jadi dikarepi Gusti Allah api. Bagaimana orang tadi? Yufaqihu fiddin. Gusti Allah akan fahamkan dia urusan agama. Niku lho. Jadi gampang wis Pak. Lek zaman sakniki sampean kepingin semerap niki tiang dikarepi api napa boten karo Gusti Allah. Duduk didelok piro montori, duduk didelok piro omani, duduk didelok piro tabungani, tapi didelok niki tiang difahamno napa boten urusan agama. Kadang-kadang enten tiang kemarin yang dibahas sholat berjamaah, boten ngerti urusan sholat berjamaah, boten ngerti urusan sholat, walaupun suksesi koyok nopo, wedi nopo, ibadahnya tidak sah karena tidak sah menurut fikih. Nah niki pentingnya ngerti urusan agama. Jadi 4 takbir. Yang nomor 3 syaratnya yaitu al-qiyam 'alal ghadiri. Berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat jenazah itu harus berdiri. Paham ya? Tidak boleh duduk. Kecuali bagi orang yang tidak mampu. Kalau tidak mampu boleh duduk. Paham ya? Karena termasuk fardu walaupun fardu kifayah. Beda karo sunnah. Sholat sunnah niku boleh duduk walaupun mampu berdiri. Paham niki nggih? Enten tiyang umur 20 sik seger salat tarawih karo lungguh. Sah napa mboten? Sah. Tapi pahalane separuh. Nisful fadli. Pahalane separuh. Kira-kira gelem napa mboten? Pahala separuh. Iya, sing ngadeg karo sing lungguh. Kaya napa sih? Kaya gelem kira-kira tahlilan polane telat berkatane separuh. Ndoki separuh, segoe separuh. Napa? Telat sampean. Nggih. Enak tahlilan teko telat berkatan jaluk wudu. Salat jamaah niku siji. Sing teko awal karo teko separuh, karo teko tahiyat, karo sing gak jamaah. Ya siji, gak iso padha. Lah wong niki seje-seje sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an wa faddalallahu al-mujahidina 'alal ghaidina ajran 'azima. Allah lebih mengutamakan orang-orang yang jihad 'alal qaidin dibandingkan orang-orang yang tidak ikut jihad. Yo seje Pak. Wong sing nang masjid hadir majelis ilmu, i'tikaf di masjid karo sing di ngarepe TV.
Ya gak podo. Engkau dek hari kiamat, sakniki tanggal piro Ramadan? 3 Ramadan. Ditulis lembaran amalani Fulan bin Fulan tanggal 3 Ramadan sore hari di masjid i'tikaf hadir majelis ilmu. Sijine Fulan bin Fulan 3 Ramadan jam 5:05 dek ngarepe TV ngerasani tonggo. Yo siji napa mboten? Siji. Dadi gak padha walaupun koyoke padha di dunya, tapi lain di akhirat. Paham nggih? Seperti yang tadi disebutkan ya. Jadi kalau kembali di dalam keterangan sholat jenazah itu harus berdiri. Kalau tidak mampu baru boleh duduk. Kemudian membaca Fatihah harus, okay? Membaca Fatihah ya. Lek ono wong telat sholat jenazah bagaimana? Ada orang telat sholat jenazah. Ono wong kain nututi 2 takbir mengikuti tertib awai. Imame sakniki donga kanggo jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Awake kait melok. Awake baca Fatihah. Paham napa mboten? Terus setelah takbir kedua, takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat kepada Nabi Muhammad. Enten tiang sholat jenazah mboten sholawat batal sholati. Paling didik sholawat Allahumma salli ala Muhammad, kate ditambahi sholawat Ibrahimiyah kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim, sing dawa mboten napa-napa. Paham nggih? Kemudian syaratnya doa untuk mayit di dalam setelah takbir ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga doa untuk mayit harus. Doa untuk mayit khusus. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kaole umum, ya Allah ampunilah mayit-mayit kabeh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waghsilhu bima'id thalat wal barad. Banyak doa-doa nggih, wa'afu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan lapangkan ya Allah kuburannya, wa naqqihi minal khotoya, dan bersihkan ya Allah dari dosa seperti dibersihkannya baju putih dari kotoran. Sampean duwe kelambi rusuh ireng, sampean kucek lega napa mboten lek putih? Lega. Begitu juga orang yang mati. Wong mati niki lek gawa dosa duduk putih, tapi berkat sing urip dijalukno donga. Ya Allah ampunilah, bersihkanlah dari kotoran seperti bersihnya baju putih dari kotoran. Tidak ada kotor sama sekali. Wa abdilhu, dan boleh ditambahi doa sing akeh, dan gantikanlah ya Allah daron, rumah, khairan min dari, lebih baik dari rumahnya. Masya Allah. Jenenge omah di dunya Pak, menungso niki lek duwe omah di dunya enak. Udan-udan kangen oma, nang luar kota kangen oma bocor dibenakno, katirioyo dicet. Sampean mikir oma di dunya, tapi napa mikir oma di akhirat? Apa mikir oma di kuburan? Sehingga berkat yang berdoa, wa abdil hudaran khairan min dari. Ya Allah gantikan rumahnya yang di dunia lebih bagus rumahnya yang di akhirat. Candi omah paling apik di dunia. Sampai delok ana omahe wong paling sugih. AC-ne enak, tamane enak, gak ana apa-apa nih di dalam kuburan yang mendapatkan nikmat. Napa polane di kuburan itu bisa menjadi raudhah, taman dari taman surga. Gak mikir dah. Di kuburan itu akan berapa lama? Sakniki musim stay at home nggih. Musim lockdown, di rumah saja nggih napa mboten?
Sampai di omah tok jenuh napa mboten? Jenuh. Di omah tok jenuh. Ada pengumuman dari pemerintah akan adanya lockdown, akan adanya PSBB, podo blonjo kabeh, nyiapno kate di omah gak metu-metu. Menyiapkan bekal untuk di rumah saja. Si aku takon. Di rumah saja itu berapa hari sih? Paling 14 hari. Atau mungkin lebih sedikit diperpanjang. Tapi di omah seiso dulinan HP. Seiso kadang-kadang delok TV. Si ketemu anak ambek bojo. Tapi di kuburan. Bukan 14 hari. Bukan 4 minggu 1 bulan. Manusia di kuburan ini selamanya ngenteni yaumal hasyar, hari padang mahsyar. Ijenan gak ono bojo, gak ono anak, yang ada hanya adalah amalannya. Sehingga sungguh beruntung orang yang banyak amalannya. Ngeten. Jadi berkatnya yang mendoakan itu juga didoakan, mudah-mudahan rumahnya lebih bagus dibandingkan rumah yang di dunia wake. Nggih. Beb, mboten saged beb, ndonga beb. Dawa-dawa mboten saged, mboten napa-napa, sing paling titik Allahumma ighfir lahu. Paling titik niki. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Niki paling di titik. Lek gak donga blas, ndak sah salat jenazahnya. Karena syaratnya di dalam setelah takbir ketiga harus mendoakan si mayit. Paham nggih? Banyak. Kalau doa itu banyak. Mantun takbir Allahu Akbar. Takbir keberapa ini? Keempat. Setelah takbir keempat itu sunnah baca doa. Seumpama mantun takbir keempat tidak baca apa-apa, sah sholatnya. Paham napa mboten? Sunnah membaca. Biasanya baca doa apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Banyak boleh ditambah doa, setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Beb, biasanya ditambahi wabarakatuh. Mboten napa-napa. Menurut Imam Ibn Hajar sunnah ditambahi wabarakatuh di dalam sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau sholat jenazah. Kalau sholat 5 waktu tidak disunnahkan nambah wabarakatuh. Waduh, kecakangan. Sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumi bingung. Waalaikumsalam. Ngono akhirnya. Jadi tidak usah ditambahi wabarakatuh kalau sholat 5 waktu. Sholat jenazah yang afdal jadi imam siapa? Nah, niki dawa niki lek kula terangno nggih waktu nih. Insyaallah bisa dilanjutkan masih di dalam sholat jenazah. Setelah itu membahas tentang sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, ini penting juga bagaimana tata cara untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, sunnahnya dan bagaimana sholat kusuf dan witir. Pembahasan di dalam kitab ini tentang sholat-sholat sunnah. Nggih. Mungkin sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada bisa langsung ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la ta'khudh minna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma aqbal siyamana wa ruka'ana wa sujudana. Allahumma ya fariqal furqan munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan
أعنا على القيام والصيام وعلى تلاوة القرآن، وارزقنا ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.